Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Untuk pelajaran matematika kita kali ini kita masih tetap belajar bab 1 yaitu pola bilangan. Adapun kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya yaitu membuat generalisasi daripada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dengan tujuan pembelajarannya juga yang masih sama, yaitu siswa dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan halaman 17-20 ya, sampai 20. Nah, contoh yang pertama, ya contoh 1.9, sebuah lampu hias berubah warna hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Lampu warna apakah yang menyala pada urutan ke-15? Oke ya. Jadi ini diminta lampu yang menyala pada urutan ke-15. Berarti kalau kita pahami di soal ini, warna hijau itu urutan pertama, warna kuning itu urutan kedua, warna merah itu urutan yang ketiga. Berarti urutan keempat warna apa? Warna hijau kembali, kemudian kelima warna kuning, keenam warna merah lagi. Begitu selanjutnya. Ya, jadi bisa kita perhatikan dari tabel ini ya, urutan pertama sampai ke-15. Nah, sesuai dengan itu katanya polanya sama, berarti hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, berarti hijau, kuning, merah, kemudian hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Oke ya, jadi bisa kita lihat bahwa pada urutan ke-15 itu warna lampunya adalah warna merah. Oke ya, jadi dari sini, dari tabel ini bisa kita ambil kesimpulan, ya. Kesimpulannya itu dengan memperhatikan pola tersebut, kita dapat menentukan lampu hijau, kuning, dan merah menyala secara bergantian dengan pola sebagai berikut. Ya, untuk lampu hijau itu dimulai dari angka 1 ke angka 4. Ya, jadi kalau kita perhatikan 1, 4, 7, 10. Ya. Kemudian untuk angka kuning, ya, warna kuning itu dimulai dari angka 2. 2, 5, 8, 11, 14. Oke ya. Kemudian untuk warna merah itu dimulai dari angka ketiga, lalu 6, lalu 9, lalu 12, lalu 15. Dari sini bisa kita simpulkan ya, dan kita lihat polanya itu adalah, kalau kita perhatikan polanya ini ya, pola dari barisan ini itu ditambah berapa? Polanya itu ditambah dengan 3. Ya, polanya itu ditambahkan dengan 3. Ya, jadi udah paham? Polanya ini ditambahkan dengan 3. Kemudian coba kita jawab. Ayo kita mencoba katanya. Cobalah untuk menentukan nyala lampu pada urutan ke-20, kemudian ke-35 dan ke-50. Oke ya. Jadi untuk mencarinya ini boleh kita lanjut lagi ke tabel yang tadi. Kita lanjut lagi sampai 50, ya kan? Tapi karena kita sudah tahu polanya, maka tinggal kita buatkan aja di sini ya. Kita lihat yang ke-20, 35, dan ke-50. Oke ya, jadi dari pola yang kita dapat, kalau ini kita lanjutkan, apakah ada di sini gitu. Oke, jadi kalau udah 10 berarti 13, 16, kemudian 19, kemudian setelah 19, 21, kemudian setelah 19, tambah 3 ini berarti 22, kemudian 25, kemudian 28, kemudian 31, kemudian setelah 31 berarti 34, kemudian 37, kemudian 40, kemudian 43, kemudian 47, 46, lalu 49. Oh, berarti di sini yang diminta tidak didapatkan, yaitu 20, 35, dan 50 tidak didapatkan. Jadi kita coba di sini. Kita coba di pola yang ini. Kalau di pola yang ini berarti lanjutannya 17, kemudian 20 dapat, berarti 20, 23, 26, kemudian 29, kemudian 32, kemudian 35, 35 juga berarti dapat, kemudian 38, kemudian 41, kemudian 44, kemudian 47, kemudian 50, berarti yang ke-50, berarti dapat semua ya.
Jadi kalau kamu perhatikan ya, kalau kamu perhatikan ini 20, kemudian ini 35, kemudian ini 50. Oh, ternyata semuanya ada di warna kuning. Berarti bisa kita jawab ini. Kita jawab ini urutan ke-20. Urutan ke-20 itu warnanya warna kuning. Ya kan? Kemudian urutan ke-35. 35 itu warnanya juga kuning. Kemudian urutan ke-50 warnanya juga kuning. Ya. Jadi itu ya, coba untuk menentukan nyala lampunya. Oke, jadi kalau ditanya pada urutan ke-19 itu warna apa? Berarti bisa kamu lihat di sini. Urutan ke-19 itu warnanya hijau. Urutan ke-29 itu apa? Yang menyala. Yang menyala ya warna kuning lagi. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan soal seterusnya, yaitu contoh 1.10. Sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi kita lihat ya, ada gambarnya di sini. Gambar 1.8 menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur. Tentukan katanya banyak cabang pada lapis ke-8. Kemudian B, jumlah cabang hingga lapis ke-8. Jadi coba kamu lihat di sini. Kalau kamu lihat di sini lapis pertama 1. Ini banyak cabangnya ini berarti berapa nih? 2, ini 4, ini 8. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, berarti kalau kita perhatikan bagaimana nih polanya nih, banyak cabangnya nih. Kalau kita perhatikan ini dikali 2. Berarti yang selanjutnya kalau itu dikali 2, berarti yang ini berapa nilainya nih? Dikali 2 berarti ini 16. Oke, berarti kalau yang ini berarti 32. Kalau yang ini selanjutnya berarti ini 64. Yang ini berarti, kalau yang ini berarti 128. Oke ya, 128. Berarti bisa kita jawab pertanyaan yang A. Banyak cabang lapis ke-8. Berapa banyak cabangnya? Yaitu 128 banyak cabangnya. Oke, kemudian total cabangnya. Coba kita lihat. Kalau lapis pertama hanya 1, total cabangnya. Lapis kedua berarti lapis pertama ditambah lapis kedua. Ini kita tambahkan. Ya, yang ini kita tambahkan, oke ya, yang ini kita tambahkan berarti ini. Nah, ini kita tambahkan, nah maka dapatlah hasilnya yang ini, betul ya, 3. Nah, kemudian ini lagi kita tambahkan semua, dapatlah hasilnya yang ini. Nah, jadi udah paham ya. Berarti untuk melihat total cabangnya semuanya dijumlahkan. Ini dapatlah hasilnya yang ini. Berarti bisa kita jawab total cabang pada lapis ke-5. Kita jawab dulu ya. Berarti ini tinggal kita jumlahkan aja. Berarti ini 15 ditambah 16. Berarti 31. Berarti di sini 31 tambah 32. Berarti ini jadi berapa? 63. Kemudian ini jadi berapa ini? Nah, kalau yang ini dijumlahkan berarti 1, 2, 7. Nah, yang ini kita jumlahkan berarti ini 255. Oke ya. Berarti bisa kita jawab lagi yang B-nya. Yang B-nya berarti kalau kita jawab total cabang pada lapis ke-8. Ke-8 ya, ke-8
itu sama dengan berapa? 255 ya. Jadi total cabang sampai lapis ke-8 ya, sampai lapis ke-8 itu adalah 255. Oke ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ya, kalau kamu perhatikan di sini ini kan dia dikali 2 dikali 2 ya, dikali 2 dikali 2. Ya, jadi untuk tugas kamu nanti itu kamu kerjakan, ayo latihan 1-3 ya, bagian A, B, C, dan D yang materinya atau contoh soalnya bisa kamu ambil dari sini, tinggal kamu teruskan saja ya, tinggal kamu teruskan saja. Nah, contoh dengan barisan yang tadi yang kita dapatkan pada contoh 1-10 itu kalau kita lihat dia mendekati yang namanya barisan geometri. Nah, mendekati barisan yang namanya barisan geometri, yaitu barisan yang mempunyai rasio perbandingan tetap, atau dengan kata lain, suatu suku didapatkan dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Nah, untuk contohnya bisa kita ambil di sini kalau misalnya ini ditanyakan ya, ditanyakan sama kita ya, dua suku selanjutnya. Nah, dua suku selanjutnya apa? Nah, coba kita perhatikan 4, 8, 12, 32. Nah, ini kalau kita lihat dikali-kali berapa ini? Dikali-kali 2. Ya, dikali-kali 2. Maka dua suku selanjutnya dikali 2, 32 dikali 2 yaitu 64. Dikali 2 lagi 128. Oke ya. Kemudian untuk yang ini coba kita perhatikan, ini dikali-kali berapa? Dikali 3. Berarti kalau dikali 3 berarti 135 dikali 3 itu hasilnya adalah 405. Lalu kita lanjut lagi, dikali 3 lagi. Berarti hasilnya 1215 ya, 1215 ya. Nah, coba kalau kita lanjutkan, kita tambahkan soalnya, misalnya ada seperti ini. 2, 6, 2, 8, 32, kemudian berapa nih? Ini dikali berapa? Dua suku selanjutnya, 2, 8, 32. Berarti ini sama-sama dikali-kali 4 ya, kita kali-kalikan dengan 4. Berarti kalau ini dikalikan 4 berarti 128 ya. Kemudian kita kalikan 4 lagi, 128-nya kita kalikan 4 lagi. 128 kita kalikan 4 lagi, berarti hasilnya adalah 512 ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi katanya dikalikan dengan 4 ya, dikalikan dengan 4 ya. Kalau ini sama-sama dikali 2, ini sama-sama dikali 3, ini sama-sama dikali 4. Oke ya. Untuk tugas kamu kerjakan, ayo kita berlatih 1-3 bagian A, B, C, dan E. Kemudian kerjakan di buku catatan kamu, kemudian kirimkan ke WA Bapak. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.